Teman-teman tahu nggak sih kalau ada tradisi sekaten yang diselenggarakan di Solo dan juga Jogja? Jadi for your information ya, sekaten itu adalah rangkaian kegiatan tahunan yang mana itu diperingati sebagai peringatan ulang tahun Nabi Muhammad yang diadakan di Keraton Solo dan juga Keraton Yogyakarta. Nah, kira-kira sekaten itu apa dan asal mulanya itu kayak gimana? Aku bakal kasih tahu ke kamu di Tribun News Style kali ini. Jadi sampai akhir nanti jangan lupa untuk tidak men-skip penjelasan Hakim karena di sini kita bakal sharing dan juga cerita bareng-bareng tentang asal muasal sekaten yang ada di Keraton Jogja dan juga Keraton Solo. Jadi Hakim sudah melansir dari tribunnews.com bahwa kebanyakan pustaka itu berpendapat bahwa nama sekaten itu adalah adaptasi dari istilah bahasa Arab yaitu syahadatain. Syahadatain berarti persaksian atau syahadat yang dua. Dimaksudkan adalah persaksian atas syahadat yang terdiri dari dua kalimat. Nah, perluasan makna dari sekaten itu juga dikaitkan dengan istilah sahutain ya maksud Hakim. Sahutain yang berarti menghentikan atau menghindari perkara dua. Nah, dua perkara itu adalah sifat lacur dan juga menyeleweng. Sekaten juga bisa dikaitkan dengan sahatain atau menghilangkan perkara dua yaitu watak hewan dan juga watak setan. Nah, ada juga sahatain yakni menanamkan perkara dua, itu selalu memelihara budi suci atau budi luhur dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman juga harus tahu nih ya, kalau sekati atau setimbang itu orang-orang yang hidup harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk dari kehidupan mereka. Serta juga ada istilah sekat yaitu batas. Orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat serta tahu batas-batas kebaikan dan juga kejahatan. Nah, rangkaian perayaan secara resmi itu memang berlangsung pada tanggal 5 hingga 12 Mulut dalam penanggalan Jawa nih ya teman-teman. Awal mula dimaksudnya perayaan sekaten dapat ditarik sejak mulainya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu pada zaman Kesultanan Demak. Sekaten juga diadakan sebagai salah satu upaya menyiarkan agama Islam. Karena orang Jawa saat itu menyukai gamelan, dan pada hari raya Islam itu pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, di halaman Masjid Agung Demak itu dimainkanlah gamelan-gamelan tersebut. Nah, dari sini itu bisa menarik perhatian masyarakat berduyun-duyun. Akhirnya datang ke halaman masjid untuk mendengarkan gamelan-gamelan tersebut. Saat itulah khutbah-khutbah mengenai keislaman juga disiarkan, dan Hakim juga melansir dari keratonsurakarta.wordpress.com. Sekaten itu merupakan pertimbangan dari tuntunan dan juga tontonan. Jadi ada dua ya, tuntunan dan juga tontonan. Sekaten ini diadakan sebagai penghormatan terhadap lahirnya tuntunan bagi manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Penghormatan itu perlu didengungkan terus-menerus ke pelosok masyarakat sampai kapanpun juga. Masyarakat yang datang ke sekaten tidak lain hanya ingin mendapatkan pencerahan atau berkah dari tuntunan tersebut. Dan tuntunan yang ini ya terbukti membawa manusia hidup lebih bahagia lahir dan juga batin. Bahkan semangat perayaan sekaten itu juga nggak lain sebuah peringatan kepada manusia untuk dapat hormat dan menghormati satu sama lain. Sekaten juga menjadi peringatan bagi manusia untuk dapat mengakui ide-ide dari orang lain juga. Jadi harus open minded, gak boleh mendahulukan ego kalau kita itu mau membangun komunikasi dengan orang lain atau dengan sosial. Gak cuman itu aja nih ya teman-teman, ternyata sekaten ini sebenarnya juga mengakui kesalahan. Maknanya tuh bisa mengakui kesalahan dengan legowo dan menerima kemenangan dengan rasa syukur dan takwa serta tidak takabur nih. Sebenarnya orang-orang yang datang ke sekaten pada dasarnya adalah mereka yang mau diatur oleh tuntunan tersebut serta menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menuju manusia sejati sebagaimana yang diharapkan oleh para wali zaman dulu. Nyatalah bahwa perayaan sekaten ini diperuntukkan bagi mereka yang menghendaki tuntunan. Hal itu memang dikehendaki oleh para wali songo zaman dulu ya teman-teman. Para wali itu sepakat untuk mengemas dakwahnya dalam tontonan yang menghadirkan gamelan pustaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke kerajaan Demak pada waktu itu. Dan itu berkat kejelian, juga kecerdasan, juga kedekatan para wali kepada masyarakatnya.
Ada informasi buat kamu kalau di Keraton Surakarta, tradisi menabuh gamelan itu dilaksanakan di bangsal pagongan Masjid Agung Keraton Surakarta atau Solo, yang harus disimak dari gending-gending gamelan Kiai Guntur Madu dan juga Kiai Guntur Sari adalah makna yang ada di dalamnya tersebut. Setidaknya ada dua kebenaran yang hendak disampaikan. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yakin pada adanya Allah Subhanahu wa taala yang dilambangkan dalam gending rembu. Berasal dari kata Robbuna yang artinya Allah Tuhanku yang dikumandangkan dari gamelan Kiai Guntur Madu nih teman-teman. Perkara kedua adalah syahadat Rasul dari gamelan Kiai Guntur Sari yaitu gending rangkung. Rangkung ini berasal dari kata rohon yang artinya jiwa besar atau jiwa yang agung. Tidak semuanya itu hanya sebagai tontonan atau hiburan belaka, tapi ternyata prosesi atau adat tradisi dari sekatenan yang ada di Jogja dan juga Solo itu memiliki banyak makna. Dan kalau kita lihat ke belakang dari flashback dari teks yang tadi Hakim sampaikan, yang Hakim sudah lansir dari tribunnews.com, disimpulkan bahwa sebenarnya zaman dulu itu perjuangan para wali dan juga para tokoh-tokoh itu untuk memperjuangkan agama Islam tuh sungguh beragam dan sangat luar biasa banget. Salah satunya dengan memberikan tontonan untuk tujuannya itu sebagai tuntunan, untuk mendapatkan tuntunan. Ini luar biasa banget, ternyata budaya Jawa tuh sangat erat juga ya teman-teman sama sejarah-sejarah Islam, sama juga kayak tradisi-tradisi Jawa itu ya ternyata di balik tradisi sekaten ada sejarah atau asal muasal yang berkaitan dengan agama Islam yang diturunkan oleh para wali kepada masyarakat di Jawa pada waktu itu. Nah ini tadi asal muasal atau sejarah adanya sekaten di kota Solo dan juga Jogja. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita dan sesuai dengan konteksnya, menambah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you dan selamat menyambut sekaten.